Berarti membantah tuduhan, kalau kita tadi mendapatkan informasi kalau saksi Y yang memberikan video itu rekaman CCTV itu ke Virgo. Itu Nggak bagaimana? ada. Mungkin Kan dari Bayani mungkin karena Mungkin dari- yang ngambil videonya itu kan dari saksi A sendiri. Gitu. Dia yang memindahkan, dia yang mengambil, saya yang tahu sendiri itu ya dari saksi A. Gitu. Jadi nggak ada kaitannya dengan saksi kunci Y. Jadi tadi dari keterangan saksi Y yang sudah memberikan keterangan ke penyidik, dan itu kurang lebih ada 26 pertanyaan. Dari sini, dari keterangan ini sudah membantah dari pernyataan saksi A bahwa saksi Y ini sudah melihat secara langsung bahwa yang mengambil CCTV itu adalah saksi A. Ya. Jadi dia mengambil, dia yang mengambil memori lalu memindahkan ke HP. Nah dari HP itu dia pindahkan lagi menggunakan kabel OTG, ya. OTG ke perangkatnya dia sendiri. Dan memang pada saat itu meminjamkan HP-nya ini dari HP saksi Y waktu itu, karena kebetulan tidak bisa dipindahkan langsung ke HP-nya dia. Tuh. Karena alasannya mungkin beda perangkat ya, dua HP-nya itu nggak bisa. Baru masukkan ke HP saksi Y, baru dipindahkan ke saksi milik A. Gitu. Dan di sini ada pokoknya di sini kita membantah bahwa dari saksi Y ini mengirimkan video tersebut ke berbagai pihak. Dia tidak ada mengirimkan ke Virgo, tidak ada mengirimkan ke siapa-siapa, dan memang terbukti video ini yang memperoleh adalah saksi A, tidak ada dari yang lain seperti itu. berarti membantah tuduhan, kalau kita tadi mendapatkan informasi kalau saksi Y yang memberikan video itu rekaman CCTV itu ke Virgo. Itu Tidak bagaimana? ada. Mungkin Karena dari Bayani mungkin karena Mungkin kan dari- yang ngambil videonya itu kan dari saksi A sendiri. Gitu. Dia yang memindahkan, dia yang mengambil, saya yang tahu sendiri itu ya dari saksi A. Gitu. Jadi nggak ada kaitannya dengan saksi kunci Y. Mungkin Mbak Yuni bantahannya sendiri gimana Mbak Yuni? Ya, jadi intinya seperti itu ya. Kalau mau dipertanyakan pun langsung tanya ke saksi A, karena memang orang ini yang mengambil CCTV langsung dari memori, lalu dia pindahkan ke perangkatnya dia sendiri. Jadi setelah dipindahkan itu dari handphone milik saksi Y sudah tidak ada lagi. Mbak Yuni mungkin masih kerja dengan Inara, Mbak. Terakhir kapan Mbak kerja sama Inara? 3 bulan lebih. Oh berarti setelah kasus ini Mbak Yuni yang resign atau Mbak Yuni dikeluarkan oleh Inara? Oh, alasannya apa Mbak resign, Mbak? Udah waktu masih di sana udah tinggal di rumah kalau nggak Tapi mengetahui nggak Mbak ada kejadian itu di rumah? Saat kejadian itu Mbak Yuni lagi ada di mana? Jadi Kan soalnya Mbak, bentar, Mbak. Soalnya kan Mbak Yuni ini kan bisa dibilang saksi kunci juga ya, ada di yang ada di lokasi terakhir itu 3 bulan setelah pas sudah kejadian. Nah saat terjadinya 2 jam itu Mbak Yuni ada di rumah Inara apa gimana Mbak? saya no komen aja. Oke. Jadi No memang komennya kalau kenapa, Kak? saksi ini Bentar Pak, nggak no ada comment, no comment. keterlibatan yang terkait Saya belum selesai, peristiwa saya itu. belum. Yang dia terlibat hanya terkait mengetahui bahwa saksi A yang jelas-jelas mengambil memori dari CCTV. Seperti itu. Bang, kalau Kejadiannya keterangan dari kapan, A, Bang? Bang, kalau dari kemarin kan A sempat ngomong kalau misalnya dia ngambil CC itu dapat informasi dari Y karena mendengar suara-suara Suara aneh. aneh, Bang. Nah, kalau dari Mbak Yuni sendiri itu bagaimana, Bang? Kesaksiannya, Bang? Ya memang kan orang rumah itu kan tahu ya kalau di rumah itu ada terkait pekerjaan proyek dengan saksi I. Nah memang di atas itu berdasarkan keterangan saksi ini memang ada suara-suara aneh gitu. Cuma dalam keterangan ini terkait ngobrol lah, cuma sampai tengah malam. Nah makanya itu saat cerita ke saksi A, baru saksi A yang mengambil rekaman CCTV tersebut. Gitu. Alasannya apa Pak? Mungkin maksud saya saat kan tadi bilang pinjam handphonenya Mbak Yuni. Ya. Alasannya apa? Dia ngomongnya ke Mbak Yuni itu gimana? Apa tiba-tiba pinjam handphonenya dong mau ngirim sesuatu apa gimana Pak? Ya secara tiba-tiba langsung itu, karena saat dia mengambil memori di rekaman CCTV, dia sudah mencoba memindahkan melalui HP dia, tapi dia nggak bisa karena meminjam dari saudara saksi Y. Nah, setelah itu bisa didapatkan,
dia mendapatkan kurang lebih ada 10 file video. Baru setelah itu dia pindahkan melalui kabel OTG ke HP milik saksi A. Setelah itu tidak meninggalkan video-video lainnya ya. Bang, kalau saya nggak salah kemarin rekaman CCTV itu bocor. Yang kita lihat dengan gambar warna hitam putih segala macam. Mungkin apa sebagai kuasa hukum juga sempat sudah melihat rekaman CCTV yang asli yang 2 jam itu. Sama nggak? Benar nggak yang rekaman bocor itu kejadiannya seperti itu, Bang? Tadi saat diperlihatkan di pemeriksaan ya, kalau yang saya lihat itu berbeda ya, karena yang dalam pemeriksaan itu videonya sudah diedit, karena kan rekamannya dari dalam video, jadi kemungkinan itu sudah yang versi editan, bukannya asli. Bang, Mbak Yuni, tapi pernah nggak beberapa kali melihat sosok Insanul ini datang ke rumah Inara buat sekedar? Pernah melihat nggak? Tapi itu tadi tanyakan nggak di atas kayak sosok Insanul ini pernah nggak datang ke rumah untuk sekedar ngobrol atau gimana? Nah, kalau itu sih tidak langsung menuju ke saksi Insanul ya, karena yang saksi Y ini ketahui ya memang ada seorang pria yang sering datang ke rumah, dan itu memang tujuannya untuk proyek, dan kurang lebih nggak ada hal-hal lain gitu. Makanya dia juga penasaran, ini kan yang di lantai 3 itu kan hanya mereka berdua ya, makanya dari rasa penasaran itu aja makanya bercerita kan ke sesama karyawan di rumah dengan saksi A, dan selanjutnya saksi A ini mengambil tindakan sendiri, langsung mengambil CCTV memorinya itu. Itu berapa hari setelah kejadian, Bang? Setelah laporannya Mawa ke Polda? Nah, itu kan kejadiannya kan tanggal 8 Agustus 2025. Nah, lalu pengambilan memorinya itu dilakukan keesokan harinya, itu tanggal 9 dari Sabtu, oleh saudara A. Dari pengakuannya dapat info nggak, Bang, kayak? Dari pengakuannya dapat info nggak, Bang, kayak si A ini dapat nomor Mawa dari mana, atau si V ini dapat nomor Mawa dari mana? Oh, nggak ada. Jadi memang kalau dari keterangan saksi ini tidak mengetahui dari mana-mana lagi video itu didapatkan, kecuali memang bersumber dari saksi A. Dapat ancaman mungkin, Mbak? Ini dia karena baru pertama kali pemeriksaan, makanya masih sedikit grogi lah, karena diwakilkan oleh kita aja. Mungkin tadi pemeriksaannya seperti apa, Mbak? Berapa di atas, jam, Bang? Berapa pertanyaan dan mungkin berapa jam tadi, Mbak, di atas, Mbak? Tadi dari awal Case. pemeriksaan itu dari jam 11 dan baru selesai jam 9. Kurang lebih pertanyaannya ada 26 pertanyaan. Tadi handphonenya Mbak Yuni juga diperiksa oleh tim penyidik, Bang? Iya, karena kan terkait bukti itu ya. Nah, jadi hari ini diperiksa terkait kepemilikan handphonenya saksi Y, makanya saat ini juga sedang diperiksa oleh penyidik. Bang, menegaskan aja berarti Mbak Yuni ini sebagai terlapor atau Saksi kunci. saksi kunci? Nah, jadi saat ini saksi Y ini kita hadirkan sebagai saksi kunci karena beliau yang melihat langsung bahwa saksi A yang mengambil memori dari CCTV lantai 3 tersebut. Berarti ini statement Abang bisa dipertanggungjawabkan terkait yang memberikan video ke Ridwan adalah saksi A. Itu nggak secara langsung, karena kan yang saya bilang tadi bahwa yang memiliki, yang menguasai video tersebut adalah saksi A sendiri. Makanya tidak ada kepemilikan atau video dari saksi Y, karena dia di HP itu sudah tidak ada lagi. Iya, maksud saya statement Abang itu bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari kalau Diduga berarti, Bang? masih diduga, belum dipastikan. Bisa, makanya kita berani bukti dari handphone ini kan langsung diperiksa oleh penyidik. Makanya nanti kita buktikan aja nanti di situ. Itu saya menantang balik, coba bukti dari saksi A ada nggak, kasih ke penyidik, kan seperti itu. Mbak Yuni, mungkin setelah video itu, setelah ada tragedi oper sekali, Mbak, statementnya, hargain waktu kita juga, terkait video itu ditransfer dari Mbak Yuni, dari A ke V itu, Mbak Yuni besoknya mengetahui nggak ini yang dikirim tuh apa sih segala macam gitu?
Apa dikirim, setelah dikirim langsung dihapus lagi gitu mbak? Gimana maksudnya? Kan tadi abang bilang si A minjam handphone Yuni Ya. untuk pengiriman video segala macam gitu. Nah Yuni mengetahui nggak sebenarnya yang dikirim ini apa gitu? Oh, Kan ya. kalau misalnya kita minjam handphone orang, tahu dong orang mau ngapain nih di handphone kita. Nah mbak Yuni ini tahu nggak apa yang dilakukan A di handphone mbak Yuni? Ya sebenarnya saksi Y ini mengetahui karena kan setelah ambil memori dari CCTV kan dipindahkan ke handphonenya. Setelah itu dipindahkan lagi pakai kabel OTG dan disambungkan ke milik Tapi, HP Mbak, saksi A. Tapi mbak Yuni tahu yang dikirim itu adalah video CCTV itu. Dia tahu. Dan mbak Karena Yuni kan ada file kan ada 10 ya. dan mbak Kelihatan. Yuni nginfoin ke Inara juga nggak mbak? Oh nggak nginfoin ke Inara. Maksud itu memang saat itu saksi Y masih belum berani untuk menginfokan hal tersebut. Makanya saat itu saksi Y dan saksi V sudah memperingatkan ke saksi A untuk segera menghapus video tersebut, tapi tidak dijelaskan oleh saksi A. Nah, justru tanggapan saksi A ini dia malah mengatakan ingin menjual data tersebut dan ingin dijadikan sebagai keuntungan pribadi. Nah itu yang kita sesalkan itu di situ. Oh, oke. Bang, berarti setelah, tapi Mbak Yuni nanya nggak, ini video apa yang dikirim ya? Maksudnya apa yang kirim CCTV dan lain-lain? Menanyakan itu. Kalau itu sih enggak, tapi kan saat video itu sudah ada di HP kan diperlihatkan langsung tuh. Nah, memang waktu itu diperlihatkan cuma sekilas bahwa ini benar di ruangan AT3 itu ada saudara saksi IR, saudara saksi IF, itu aja. Cuma selebihnya tidak mengetahui. Dan berapa lama sih di HP-nya? Berapa lama? Ada iya. Ya, berada di Gimana? HP-nya. Durasinya kita nggak lihat secara spesifik ya, tapi ada filenya itu ada 10 gitu. Filenya 10 terbagi-bagi di hari ini. Bang, pihak akan mengatakan kalau Mbak Yuni ini sendiri mendengar sesuatu di atas. Ya. Itu, nah itu Mbak Yuni membantah nggak sih kalau pada saat itu nggak ada Mbak Yuni hal itu atau gimana? Karena pihak A mengatakan itu sendiri. Saya cuma mendengar suara TV gitu. Ada suara gelombang. Ya. Jadi dia ini kan penasarannya karena pada saat itu sudah malam, tapi masih ada suara-suara bising gitu. Kayak ada suara dari televisi, dari apa, masih ada obrolan, itu yang bikin penasaran pada mulanya. Gitu. Ya. Oke. Ya. Setelah itu yang akan diperiksa siapa lagi bang? Oke. Jadi setelah pemeriksaan hari ini, saksi Y berikutnya sasaran kami adalah yang dipanggil saksi V dan juga saksi P ya, selaku mantan manajemen dari saudari IR. Oh, berarti kemungkinan itu pas puasa bang ya? Ya, mungkin nanti tadi ke setelah libur panjang itu. Hah? Hah? Oh, rumah.